Oke, selamat pagi. Pada kesempatan hari ini Jumat tanggal 8 Agustus 2025 sekitar pukul 9.30 kami dari wartawan aspirasi Biro Jawa Tengah berada di kantor Desa Manggar, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. Dan pada kesempatan ini kami untuk klarifikasi kepada Bapak Kepala Desa Manggar terkait sehubungan dengan informasi yang kami terima bahwa di Desa Manggar ada warga yang mendirikan yayasan atau sehubungan dengan lembaga pendidikan TK dan PAUD. Kemudian Pak Kades mohon untuk dijelaskan terkait dengan TK dan PAUD tersebut, sehingga di kantor di Desa Manggar sendiri sudah adakah TK dan PAUD yang sudah diakui atau yang sudah berjalan selama ini? Monggo. Kalau di desa kami itu Pak, ada PAUD itu ada 2, TK ada 2, SD ada 2. Nah kemarin itu yang yayasan baru itu minta surat keterangan domisili ke sini, Saya pas waktu itu tidak di balai desa, saya di rumah sakit. Pas itu tak suruh ke rumah, habis di rumah dia minta surat domisili. Saya pelajari di dalam itu ada pendirian yayasan yang di bidang pendidikan dan sosial. Nah, di dalam pendidikan sosial itu saya tanya kepada yang bersangkutan, namanya RA. Di dalam RA itu ada PAUD, ada TK. Nah, saya bilang gini, mohon maaf Pak, saya belum bisa mengasih izin domisili. Soalnya apa? Di desa kami itu ada ada PAUD 2, TK 2, SD 2. Menurut saya itu udah memadai, udah cukup. Dua-dua semua sudah cukup. Apalagi desa kami itu sekarang semenjak ada pendirian yayasan itu murid itu berkurang. Soalnya berkurang itu dari unsur satu, ada istilah yang punya yayasan itu jemput bola Pak. Ke rumah orang tua. Ya, ke rumah. Cerita ada indikasinya? Ada indikasi, ada penyuapan uang 50.000 dan diiming-imingi seragam gratis di dalam situ. Tapi yang buat saya pengennya desa saya itu kondusif. Setelah berdirinya itu TK di desa kami itu sama PAUD di desa kami itu muridnya berkurang. Soalnya apa? Tiap ke rumah yang punya anak kecil itu disuruh sekolah di situ. Dikasih uang tip 50.000 tapi dalam amplop. Saya dapat keterangan dari warga itu kayak gitu. Ada amplop isinya 50.000 dan diiming-iming seragam itu. Nah terus kalau pihak saya kan punya atasan namanya Pak Camat, saya sudah konsultasi sama Pak Camat, Pak di desa kami itu sudah ada TK 2, PAUD 2, SD 2. Nah warga kami mau mengajukan yayasan. Kalau menurut saya itu sudah memadai, di desa kami sudah memadai. Gurunya aja yang TK yang satu sini itu ada 3, yang bawah itu TK ada 3, PAUD gurunya 3, PAUD pondok gurunya 4. Soalnya muridnya banyak yang PAUD pondok itu. Nah, saya merasa keberatan Pak. Tapi kalau Dinas Pendidikan Rembang mengizini silakan, tapi dari dinas sampai kapanpun saya tidak akan mengizinkan. Karena menurut jenengan cukup ya? Cukup. Oke, itu TK yang dari warga itu kapan mulai menerima murid? Saya itu tahunya itu waktu pendaftaran anak sekolah. Dia kayak SS mulai TK, PAUD masuk, SMP masuk, dia udah mulai buka. Tapi saya kejanggalnya kan gini Pak. Dulu itu saya udah udah koordinasi sama Dinas Pendidikan Sluke yang baru itu. Bu, ini belum ada surat domisili, izin legalitasnya belum ada, kok sudah aktivitas. Terus nanti kalau saya dari surat domisili nggak saya kasih, terus itu berjalan, anak-anak didik itu mau dibawa kemana? Masa nanti tetap diakui dari dari dinas kayak gitu? Berarti secara tidak langsung berarti
TK yang anak-anak tersebut sekolahnya belum diakui oleh pemerintah ya? Belum diakui. Tapi sudah menerima dan sudah aktivitas. Aktivitas mulai tahun ajaran baru kemarin, tahun 2025 ini. Berarti ini bisa diduga ya, ini legal ya Pak ya? Nah, menurut saya ya legal. Kan saya khawatirnya kan gini Pak, sekarang itu masuk SD itu setahu saya ya kurang 2 hari nggak boleh, tapi kalau lebih 2 hari kan boleh kan gitu. Nanti kalau itu legalitasnya nggak jelas, terus mau masuk SD itu terus nasibnya anak-anak ini gimana kan gitu. Itu yang mendirikan warga Manggar sendiri? Ya, warga Manggar sendiri. Itu kalau boleh tahu berada di RT berapa Pak? Itu RT 5 RW 3. Dengan nama siapa? Nama yang pendiri yang kemarin saya pernah didatangin oleh advokat ya, dari notarisnya dia, itu pendirinya itu Ibu Hajah ya kamu gini. Terusan yang bersangkutan sendiri namanya siapa? Yang bersangkutan sebetulnya yang pengen punya sekolah itu anaknya. Ibu Siti Mariam, tapi saya lihat di struktur itu tidak ada yang namanya Ibu Siti Mariam, nggak ada. Terusan tujuannya apa Pak kira-kira mendirikan TK dan kalau saya itu, kalau dia mendirikan itu, kalau pribadi saya ya, ini masyarakat sekarang kan sekarang masyarakat kan pada pinter semua Pak. Iya. Jadi dia itu ada unsur lain lah, nggak tahu tuh mau buat desa tidak kondusif apa gimana, saya belum paham lah masa soal itu. Soalnya itu dulu ya pernah abdi di desa. Yang jelas orang tersebut mendirikan sekolah TK dan PAUD. Kalau tujuannya tidak tahu ya Pak. Tidak tahu ya. Tujuannya tidak tahu. Yang jelas yang sudah ada 2 lembaga PAUD dan TK yang ada di Desa Manggar sudah cukup ya Pak. Cukup, buat saya cukup Pak. Soalnya setelah berdirinya yayasan itu jemput bola, seumpama kalau tidak jemput bola, namanya orang kampung Pak ya, orang desa ya. Kalau ada kata-kata gratis pasti dia lari, apalagi ada uang tip 50.000 per satu anak. Berarti kalau ada tip 50.000 sehingga diketahui muridnya sudah banyak atau masih berapa Pak? Kalau saya dengar itu ya, saya nggak paham sendiri Pak ya. Dengar itu muridnya pertama kali masuk itu kurang lebih 30 ya. 30 terus lumayan. TK yang di sini, TK milik desa itu cuma dapat murid itu 10 Pak. 10 PAUD-nya yang dekat yayasan itu cuma dapat 11. Makanya saya bersikukuh tidak memberikan domisili itu satu, jarak dari PAUD ke yayasan itu terlalu dekat. Saya kemarin udah konsultasi sama dinas pendidikan Rembang juga kayak gitu. Saya tanya izinnya sampai di mana, katanya baru mengurusi izin. Tapi saya sudah cerita semua kalau di Desa Manggar itu sudah ada TK 2, PAUD 2, SD 2. Kalau masih dalam proses mengurus izin sudah aktivitas, berarti dianggap itu legal ya. Nah, makanya terakhir Pak Lurah, pesan-pesannya untuk warga di Panjenengan apa kira-kira ini supaya didengar oleh warga Panjenengan? Kalau bisa, desa kan udah punya sekolah sendiri, TK 2, PAUD 2, SD 2. Kalau bisa ya sekolah di sekolahan milik desa sendiri. Karena kalau sekolah milik desa, seumpama bangunan saya ini menjabat udah 6 tahun berjalan, saya fokus di bidang pendidikan Pak, mulai peringkat 1 sampai peringkat 3, kelas 1 kelas 6 itu saya kasih motivasi hadiah dari dana desa itu ada. Terus kemarin gedung yang TK sini baru saya bangun, sini baru di 2024 saya bangun, baru itu susun malah tingkat. Terus yang di Pendok kemarin madrasah juga saya bangun di 2025. Terus 2023 juga madrasah Manggar ini juga saya bangun. Nah tahun ini itu masih satu di paving TK Kunci Mekar yang bawah. Rencananya dibangun ya? Dibangun. Rencana insya Allah tahun depan kalau anggaran dana desa mencukupi, insya Allah saya perbaiki, soalnya terlalu jelek lah. Oke, terima kasih. Ini keterangan dari Pak Lurah Manggar, sehingga pesan-pesannya untuk warga bersekolah lah
di tempat yang sudah ada, yang sudah diakui oleh pemerintah, sehingga kepala desa melalui pemerintah desa ini bila ada anggaran-anggaran dari dana desa bisa membangun dan bisa memperbaiki, dan sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat luas khususnya Desa Manggar. Demikian dan terima kasih wawancara kami dari Desa Manggar bersama kameramen mengabarkan.